Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini, Bang CK ingin berbagi cerita tentang satu buah film silat klasik lagi, yang merupakan film keduanya Sammo Hung sebagai pemain utamanya. Film ini juga menjadi awal-awal karir dari Eric Sang serta Wu Ma, sebelum mereka menjadi terkenal pada era 80 dan 90-an. Film ini bercerita tentang kekejaman bangsa Manchuria terhadap suku Han di suatu desa, di mana di desa tersebut ada sekelompok begundal-begundal Manchu yang merasa berkuasa. Mereka-mereka ini selalu berbuat semena-mena terhadap rakyat jelata. Tindakannya ini sudah sangat di luar batas. Mereka merampas, memperkaos, dan bahkan membunuh tanpa bisa diadili karena mereka ada backing kuat di kerajaan. Akibat aksi mereka ini, akhirnya Sammo dan Paman Tak sepakat untuk menyudahi kebiadaban begundal-begundal Manchu tersebut. Cerita dimulai di kuil Shaolin. Sammo sedang belajar ilmu kungfu untuk membalaskan dendamnya ke orang-orang Manchuria yang sangat kejam itu. Di sela-sela latihan kungfunya, Sammo juga suka ngisengin temennya. Dan dia juga suka main curang dalam tebak-tebakan biji makanan. Pagi harinya, saat para biksu sedang bekerja, Sammo malah mencuri telur burung. Teman seperguruannya yang mengetahui hal ini ingin melaporkan perbuatan Sammo tersebut ke biksu senior. Tapi Sammo emang banyak akal. Dia bisa balik ngerjain temannya itu, sehingga temannya tidak jadi melaporkannya. Siang harinya, saat para biksu sudah selesai training, Sammo kembali iseng ngetes ilmu kungfu kakak seperguruannya. Dan sekalipun Sammo berhasil menjatuhkannya, si kakak tetap bilang kalau Sammo belum bisa mengalahkan bangsa Manchuria. Pada suatu malam, Sammo nggak bisa tidur karena dia teringat dengan masa lalunya. Saat itu, Sammo yang bekerja di toko kelontong pamannya kedatangan orang-orang Manchu. Dan orang-orang ini mulai mengacak-acak toko pamannya. Sammo yang tidak bisa kungfu hanya melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Pamannya kemudian ditarik keluar toko dan digebukin rame-rame oleh orang-orang Manchu tersebut. Akibat pengeroyokan itu, pamannya yang sudah tua itu pun sekarat. Sammo yang kesal akhirnya mencoba melawan, tapi karena tidak bisa kungfu, maka dia pun jadi bulat-bulanan orang-orang Manchu tersebut. Di antara keramaian orang yang menonton kejadian ini, ada seorang biksu yang kita sebut saja dengan Paman Tak, yang kemudian maju menghajar orang-orang Manchu tersebut. Paman Tak ini walaupun hanya sendirian, tapi mampu menghajar 5 orang Manchu sekaligus. Sammo kemudian memeluk pamannya yang sekarat, sambil menyesali dirinya yang tidak berguna. Tidak lama kemudian, pamannya pun meninggal. Paman Tak yang mendengarkannya menyarankan Sammo untuk belajar ilmu kungfu ke Shaolin. Sammo yang merasa sudah cukup menimba ilmu kungfu di Shaolin, udah nggak sabar lagi untuk balas dendam ke bangsa Manchu. Maka pagi itu juga, dia memutuskan kabur dari Shaolin untuk membalaskan dendamnya. Sammo kabur melewati lubang yang ada di tembok. Karena kalau minta izin resmi, pasti tidak akan dikasih.
Tapi di tengah perjalanan, dia dihadang oleh 4 biksu senior dan kakak seperguruannya. Di sini dia dites ilmu kungfunya, dan dia kalah 4 poin dari kakak seniornya. 拳腳分三路。攻守顧四方。 Dari kekalahan tersebut, dia mendapatkan poin-poin penting yang harus dijaga selama bertarung. Kakak seniornya juga memberikan petuah dan sedikit uang kepada Samo selama perantauannya. 多謝師兄。 Sementara itu, di luar pabrik pewarna tekstil Hoheng, Cece Liang berpesan ke kokonya yang bekerja di sana. Kalau hari ini adalah hari ulang tahun ibunya, jadi jangan telat pulangnya. Kemudian Cece Liang pergi ke pasar membeli bahan baku makanan untuk masakan nanti malam saat merayakan ulang tahun ibunya. Saat di pasar, Cece Liang diganggu oleh petugas Manchu bernama Afung yang mata keranjang ini. Dan rupanya petugas ini sudah mempunyai niat buruk terhadap Cece Liang. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Cece Liang dicegat oleh Afung dan gengnya, dan dibawa masuk ke dalam suatu rumah. Di sini Afung melakukan tindakan bejatnya. Akibat kejadian tersebut, Cece Liang langsung putus asa dan merasa hidupnya sudah tidak ada gunanya lagi. Sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, karena sudah malu menanggung aib. Koko Liang mendapat info bahwa pelakunya adalah petugas Manchu yang memegang kipas. Maka dia langsung berniat untuk mencari petugas Manchu tersebut, demi menuntut balas dendam atas kematian adiknya itu. Tapi sang ibu menahannya, karena hanya tinggal Liang anaknya yang masih hidup. Sehingga Liang pun membatalkan niatnya untuk saat ini. Pada suatu hari di perkampungan penduduk, tampak anak-anak kecil yang sedang bermain. Sementara mereka lagi seru-serunya, tiba-tiba datang 3 orang Manchu, dan mereka mulai mengganggu anak-anak kecil tersebut. Mereka juga bahkan memotong kunci rambut anak tersebut yang merupakan identitas pada saat itu. Sehingga anak-anak kecil tersebut jadi pada nangis semua deh. Samo melihat orang-orang Manchu mulai bertindak di luar batas. Maka dia pun maju untuk memberi pelajaran ke para berandalan tersebut. Seorang diri, Samo mampu menaklukkan ketiga orang Manchu tersebut. Yang dua kemudian kabur memanggil gengnya, sementara yang satunya lagi dipelonco oleh Samo dan anak-anak kecil tersebut. Koko Liang yang pada saat itu juga ada di lokasi, tiba-tiba dia melihat ada pisau tergeletak di tanah, dan dia langsung mengambilnya. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia langsung gaspol untuk menghabisi nyawa orang Manchu tersebut. Liang pun langsung kabur. Samo pun buru-buru kabur juga, karena dia juga takut disangka sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Afung dan gengnya yang kemudian tiba di lokasi, mendapati temannya telah tewas dibunuh seseorang. Mereka marah, karena ada yang berani membunuh orang Manchu. Dan mereka menduga pelakunya adalah karyawan pabrik tekstil. Maka orang-orang Manchu tersebut langsung tancap gas ke pabrik tekstil tersebut. Di pabrik tekstil, tampak Erik Sang yang masih culun sedang menuju pintu keluar. Tapi dia melihat ada orang-orang Manchu berjalan ke arah pabrik. Maka Erik segera melapor ke bosnya. Afung pun langsung menerobos masuk dan langsung memerintahkan untuk mengecek tampang mereka satu persatu. Karena tidak ditemukan,
Afung kemudian memerintahkan untuk menggeledah pabrik tekstil. Tapi orang yang dicari-cari tetap tidak ditemukan, sehingga Afung pun gondok dan bilang bakal balik lagi sewaktu-waktu. 冇喎，入邊鬼影都冇隻。點啊？你唔使咁柒。 Pada suatu hari, 我心急報仇 Samo 啊嘛 terlihat 報 sedang 仇 kongko yang 你估 gak 淨係你 penting 想報仇 dengan Paman Tak. Kemudian Kasih Paman itu, bilang, dia punya seorang murid bernama Liang. Dan saat keduanya bertemu, Ya, tahu. mereka pun sadar kalau mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. 我哋頭先喺聲度見過㗎。哦， Kemudian Sing Paman sawai, Tak meminta Pak Samo Yansik, untuk menggantikan Cilome. dirinya melatih karyawan Cido. pabrik tekstil agar mereka menguasai ilmu kungfu sehingga bisa mengalau geng Manchu yang suka berbuat onar itu. 我有啲甚至乎連智慧嘅能力都冇。起初我以為 Paman Tak yang tahu kalau Samo pasti sudah bosan dengan makanan di kuil, sehingga Paman Tak pun mengajak Samo untuk makan di restoran yang menyajikan menu daging. Selesai makan malam, Samo dan Liang mengajak Paman Tak pelesiran ke rumah bordil. Tentu saja Paman Tak menolak. Tapi Samo dan Liang yang hasratnya sudah diubun-ubun, tetap mau masuk dan meminta pamannya menunggu di luar saja. 你師傅啦，我入去先啦，對唔住先。打㗎咋，咁啊冇咁啱嘅。 Paman Tak yang tidak suka ditinggal sendirian, akhirnya dia pun mencari akal dengan menyamar memakai baju umum dan topi untuk menutupi botaknya, agar dia bisa masuk ke rumah bordil tersebut. Sementara itu di rumah bordil juga tampak kehadiran Wuma dengan peran figuran sebagai Paman Feng, yaitu si pelaut yang sudah berbulan-bulan tidak ganti oli, dan butuh ganti oli saat ini juga. 而家通晒啦，快啲，快啲，得，即刻去啊！即刻。 Liang yang juga sudah high, langsung mencari pasangan, sementara Samo masih belum menemukan yang cocok, dan malah nguping dengan tempur Paman Feng. Di saat Samo lagi jalan-jalan, tiba-tiba secara nggak sengaja dia menabrak dua orang begundal Manchu, yang ternyata di sana juga ada Afung dan gengnya. Afung dan gengnya yang merasa di atas angin, melakukan persekusi terhadap Samo, dan meminta Samo untuk merangkak di antara kaki mereka. Samo jadi emosi, tapi dia ingat pesan Paman Tak untuk menahan diri. Akhirnya dia merangkak melewati kedua kaki para begundal itu, sambil mencuri dompet mereka. Di luar rumah bordil, Paman Tak memarahi Samo karena penghinaan tersebut. Samo bilang bahwa dia menjalankan pesan Paman untuk menahan diri, makanya dia tidak melawan. 俾人咁侮辱法都得嘅。又係你教我，凡事要忍嘅。 Paman Tak bilang, sabar pun ada batasannya. Maka Samo pun langsung tancap gas untuk melabrak para begundal Manchu tersebut. Saat Samo sedang bertarung melawan kelima begundal Manchu, tampak Liang keluar kamar dengan sumringah karena sudah selesai ganti oli. Melihat kelihayan Samo, Liang pun jadi takjub. 冇事啦，哦，我哋走。 Setelah semua begundal Manchu keok, Samo dan Liang keluar dari rumah bordil dan gabung lagi dengan Paman Tak. Sementara Afung yang melihat anak buahnya Amsyong dihajar Samo menjadi panas dan bersiap balas dendam. Besok paginya, tampak Samo melatih ilmu kungfu para pegawai pabrik tekstil agar nggak cupu-cupu amat kalau diajak baku hantam dengan begundal Manchu. Sementara itu di kediaman Afung, tampak Afung sedang menjamu makan dua orang pendekar bayaran.
Kita sebut saja bandit gondrong dan bandit botak, untuk mengatur siasat mengambil alih pabrik tekstil dengan cara licik. 你快請啊！請，你哋搞掂咗呢兩樣嘢，你哋就算好似隻蟹咁行，都冇人理你哋噶啦。 Pada saat jamuan berlangsung, mendadak datang kokohnya Afung yang seorang pejabat tinggi di kerajaan. Rupanya Afung berani berbuat semena-mena karena dia merasa mempunyai backing kokohnya yang orang kuat itu. 2個月再上京述職。 Besoknya, bandit gondrong yang menyamar sebagai seorang saudagar memesan puluhan lusin kain berwarna merah dan hanya menyediakan waktu selama 5 hari untuk memproduksinya. Si bos pun menyetujuinya. 嗱，咁我落啲訂俾你先。好啊。 Untuk itu, si gondrong meminta tekan kontrak dengan bos pabrik. Jikalau dia gagal memenuhi pesanannya dalam 5 hari, maka pabriknya akan menjadi milik si gondrong. 5 日後我會嚟攞貨嘅。Bos pun segera memerintahkan Aliang untuk segera membeli bahan pewarna merah. Tapi ternyata bahan pewarna sudah habis di mana-mana. Aliang pun pulang untuk melaporkan ke bosnya bahwa pewarna merah lagi kosong di pasaran. 我要50桶，下一水算啦。嚇，咁咪真係冇。 Bos pun langsung cekot-cekot karena merasa bakal kehilangan pabriknya. Tapi mereka kemudian curiga bahwa ini adalah kerjaan orang Manchu. Maka malam harinya, Samo dan beberapa orang pegawai bergerak menuju kediaman Afung dan mencuri bahan pewarna yang mereka borong dari pasaran. Pada hari kelima, si gondrong pun datang dengan keyakinan bakal segera merebut pabrik tekstil ini. Tapi ternyata dia salah besar, karena ternyata pesanannya sudah selesai semua. Dan si bos pun cuan besar dari transaksi ini. Sementara si gondrong jadi keki berat karena taktiknya Zong. Keesokan harinya, diputuskan bahwa mereka semua akan membuat perhitungan ke pabrik tekstil. Di tengah perjalanan, Afung melihat seorang wanita cantik dan dasar otaknya koplak. Afung pun langsung berbuat bejat terhadap wanita tersebut. Dan anak buahnya bahkan membunuh seorang wanita tua di rumah tersebut. Selesai berbuat bejat, Afung pun langsung menyusul gengnya yang sudah terlebih dahulu menuju pabrik tekstil. Tujuan mereka adalah membasmi semua orang yang ada di pabrik tekstil tersebut. Akibat penyerangan ini, bos dan semua pegawai tewas dibantai Afung dan gengnya. Tersisa hanya Liang yang selamat dari pembantaian ini. Liang yang terluka parah, dengan susah payah akhirnya sampai di rumah. Tapi hatinya hancur melihat istri dan ibunya dibunuh oleh orang Manchu. Samo pun tiba di rumah Liang, dan mencoba untuk merawat lukanya. Kemudian, Liang berpesan untuk membalaskan dendamnya, dan Samo pun menyanggupinya. Tidak lama kemudian, Liang pun tutup mata, karena lukanya sudah sangat parah. Tidak duga-duga, Paman Tak malah yang langsung ngajak Samo untuk membuat perhitungan dengan Afung dan gengnya. Mereka berdua tiba di kediaman Afung saat Afung dan gengnya lagi makan-makan. Gak pakai lama, mereka berdua langsung menerjang ke ruang makan dan baku hantam dengan orang-orangnya Afung. Samo menerjang ke arah kroco-kroconya Afung, sementara Paman Tak memilih untuk melawan si gondrong. Ternyata Paman Tak ini ilmunya bukan kaleng-kaleng ya. Maka dari itu si gondrong kewalahan, dan bahkan tidak perlu waktu lama buat Paman Tak untuk menewaskan si gondrong. Melihat si gondrong tewas, si botak jadi panas dan berniat balas dendam. Maka si botak dan satu orang temannya menerjang ke arah Paman Tak. Pertempuran berlangsung seru di antara kedua belah pihak.
Tapi karena kelihayan Pamantak ini di atas rata-rata, maka mereka pun tidak bisa mengalahkan Pamantak. Bahkan teman si botak pun turut tewas di tangan Pamantak. Kemudian si botak dikepung oleh Samo dan Pamantak. Tapi tidak lama kemudian, dia pun dihabisi oleh Samo. Tinggallah Afung seorang diri. Dan saat pertempuran sepertinya akan berakhir dengan mudah, tiba-tiba kokonya Afung, yang pejabat itu keluar bersama dua bodyguardnya yang berilmu tinggi. Kokonya Afung yang tidak senang dengan perbuatan Samo dan Pamantak, memerintahkan bodyguardnya untuk menyerang Pamantak, sementara dia sendiri bersama Afung mengeroyok Samo. Pertempuran kembali berlangsung alot di antara mereka. Pamantak pun tampak kewalahan menghadapi kedua bodyguard tersebut. Sampai-sampai bajunya Pamantak compang-camping, terkena bacok tombak berpisau milik para bodyguard. Samo juga sama-sama kewalahan dikeroyok berdua oleh Afung dan kokonya. Namun berkat kelihayannya, Pamantak akhirnya berhasil menumpas kedua bodyguard tersebut. Baku hantam pun kembali terjadi. Tapi melalui kombinasi apik antara Samo dan Pamantak, akhirnya mereka mampu menghabisi nyawa Afung, serta membuat buta kokonya Afung. Akhirnya misi mereka untuk membasmi Begundal Manchu pun tuntas, dan cerita berakhir di sini. Demikianlah akhir cerita The Iron Fisted Monk. Semoga kalian menikmatinya. Terima kasih.